Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiana, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dengan NIM 10120220005. Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas B1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menghafal beberapa ayat Al-Quran maupun hadis dari beberapa tema dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ayahanda Ansar SPDI MPD. Langsung saja saya akan menghafal pada topik pertama, yaitu urgensi ilmu dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Adapun dalam perspektif hadis yang berbunyi, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Yang artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun topik kedua, yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Adapun menurut perspektif hadis yang berbunyi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun topik ketiga, yaitu hakikat pendidik dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qurhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya
dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Adapun dalam perspektif hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun topik keempat, yaitu hakikat peserta didik dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Adapun dalam perspektif hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw nasiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahima tuntajul bahima, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan, ia berkata, Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak. Hadis riwayat Bukhari. Adapun topik kelima, yaitu metode pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, yang artinya, dan kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nahl ayat 64. Adapun dalam perspektif hadis yang berbunyi, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru, yang artinya, mudahkanlah dan janganlah kalian persulit. Berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun topik keenam, yaitu materi pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Adapun dalam perspektif hadis yang berbunyi, Haddatsana Abu Quraibi, Haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Muhammadin bin Amri, Haddatsana Abu Salamah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami Abda bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.